Cak, ini bukan event lokal atau regional. Ini ujian resmi tim-tim Moto3 menjelang musim 2026. Dan yang lebih bikin bulu kuduk berdiri, Veda bukan cuma cepat, tapi juga lebih ngebut dari sang juara junior GP Brian Uriarte. Di antara nama-nama besar macam Joel Kelso, Jesus Rios, hingga Carraro, nama Veda Ega Pratama kini resmi masuk radar dunia. Semua mata mulai melirik ke pedok Honda Tim Asia, bertanya dalam hati, siapa bocah ini? Dari mana asal kecepatannya? Dan kenapa dia bikin semua rookie lain terlihat lambat? Dari belajar ke membungkam, evolusi hari pertama ke kedua. Pada hari pertama tes, Veda memulai dengan hasil yang solid tapi belum menonjol. Catatan waktunya 1:46,323. Bagus untuk ukuran debutan, apalagi hanya terpaut 0,02 detik dari Brian Uriarte. Tapi siapa sangka, cuma dalam semalam, Veda langsung memangkas waktu hampir 1 detik penuh. Dari 1:46-an langsung ke 1:45,4. Performa ini bukan cuma membuktikan adaptasi cepat, tapi juga mentalitas petarung. Lap time-nya melonjak naik, posisinya melesat dari papan tengah ke 5 besar. Ini bukan kebetulan, ini hasil dari disiplin, data analisis, dan feeling balap yang luar biasa matang untuk usia 17 tahun. Di saat rider lain butuh 3-4 hari untuk tuning feeling motor, Veda cukup 2 sesi. Bukan cuma cepat, Veda tembus Elite Moto3. Veda bukan sekedar cepat, dia cepat di antara rider-rider tercepat dunia. Di daftar lap time hari kedua, Veda hanya kalah dari 4 nama top, Joel Kelso, Adrian Cruces, Jesus Rios, dan Nicola Fabio Carraro. Tapi siapa yang dia geser? Brian Uriarte, juara Junior GP 2025. Artinya, Veda tidak hanya adaptif, tapi punya kemampuan untuk bersaing langsung dengan para top tier rookie. Bukan cuma adu nyali, tapi adu akurasi, adu konsistensi, dan adu feeling dalam membaca grip JRS yang teknikal. Honda Tim Asia mungkin datang ke JRS dengan ekspektasi belajar, tapi hasil Veda justru membuat mereka pulang dengan tumpukan data emas dan senyuman lebar. Efek domino, Veda geser Rios, Red Bull mulai resah. Ada satu hal yang menarik dari hasil ini. Veda melampaui Brian Uriarte, rekan setim Adrian Fernandez di Red Bull KTM Ajo. Loh, bukannya junior JP dikuasai KTM? Bukannya rider Red Bull selalu dominan? Tapi kini Honda yang bicara. Veda Ega Pratama adalah satu-satunya rider debutan dari Asia Tenggara yang masuk 5 besar dalam tes resmi ini. Hasilnya memantik reaksi berantai. Bisik-bisik di pedok menyebutkan kalau teknisi KTM mulai mewaspadai spek Honda terbaru. Sementara itu, tim rival mulai memperhatikan gaya Veda di tikungan lambat. Clean, efisien, tapi agresif saat exit corner. Inilah yang membuat Veda bukan cuma cepat, tapi juga tak terduga. Mario Aji tunjukkan harapan di Moto2. Tapi sementara Veda unjuk gigi di Moto3, sang senior Mario Aji juga tampil solid di hari pertama tes Moto2. Dengan waktu 1:40,534, Mario bertengger di posisi ke-8. Selisihnya 1,4 detik dari yang tercepat, Alex Eskrik. Sayangnya, Mario tak tampil di hari kedua karena Honda Tim Asia hanya menurunkan rookie Taiyo Furusato. Ini menunjukkan strategi Honda memberikan panggung penuh pada rider baru. Tapi, ini juga menunjukkan bahwa regenerasi sedang terjadi. Mario masih punya peluang, tapi kini spotlight sebagian mulai bergeser ke Veda. Dan dari progres yang ditunjukkan di JRS, pergeseran itu sangat masuk akal. Mesin Honda terbaru, senjata rahasia yang mulai terbuka. Menurut info dari pedok, Honda menurunkan versi terbaru dari NSF 250RW di tes ini. Tak banyak detail resmi yang diungkap, tapi spekulasi menyebut mesin baru ini punya karakter power delivery yang lebih halus dan akselerasi yang lebih stabil keluar tikungan. Veda, yang baru pertama kali mencoba motor ini, justru terlihat mampu menyesuaikan diri lebih cepat
dibanding Mitani atau bahkan beberapa rider senior dari tim satelit. Jika benar bahwa ini motor baru Honda, maka adaptasi cepat Veda adalah sinyal besar bahwa dia bisa jadi ujung tombak pengembangan. Honda Tim Asia dapat jackpot lebih awal. Rahasia lain, gaya balap Veda mulai diperhitungkan. Kalau kita perhatikan cara Veda melibas Jerez, ada satu hal yang konsisten. Dia tidak agresif berlebihan, tapi juga nggak terlalu halus. Dia punya keseimbangan yang langka, berani telat ngerem, tapi tetap mulus di apex. Ini bikin motor Hondanya nggak banyak goyang, efisien waktu, dan hemat ban. Dalam dunia Moto3 yang sangat ketat, gaya balap kayak gini bisa jadi pembeda besar. Apalagi Veda bukan tipe yang show off di awal. Dia belajar dulu, lalu serang di waktu yang tepat. Mentalitas ini bikin banyak insinyur dan pengamat mulai tanya, apakah bocah ini punya DNA juara dunia? Komparasi, Veda versus Mitani, siapa lebih cepat? Zen Mitani, rekan setim Veda di Honda Tim Asia, juga tampil cukup baik. Di hari pertama, ia mencatat waktu 1:46,457. Di hari kedua, meningkat jadi 1:46,603. Tapi tetap saja, Veda lebih cepat dan dengan selisih signifikan. Ini penting, karena dalam musim rookie, siapa yang lebih cepat dalam tes biasanya akan diprioritaskan secara teknis. Bisa jadi setup Veda jadi acuan utama tim. Dan untuk fans Indonesia, ini bukti bahwa Veda bukan hanya ikut-ikutan, dia memimpin. Dominasi atas rekan setim adalah sinyal kuat bahwa dia siap bertarung sebagai rider utama sejak race pertama Moto3 2026. Analisis teknis kenapa Veda bisa pangkas 1 detik. Kalau kita bedah lebih dalam, pencapaian Veda memangkas waktu hampir 1 detik bukan sekadar soal skill. Ini kombinasi dari banyak faktor, pemahaman cepat terhadap sirkuit Jerez, feeling dengan ban baru, dan kemampuan membaca data. Veda disebut aktif berdiskusi dengan teknisi dan bahkan beberapa kali minta perubahan kecil di suspensi belakang dan mapping gas. Ini menunjukkan bahwa dia bukan hanya joki, tapi juga pembaca data. Di usia 17 tahun, kemampuan seperti ini sangat jarang. Inilah yang bikin tim teknis Honda mulai percaya bahwa Veda bukan proyek jangka panjang, tapi aset yang langsung bisa dipakai. Debut belum dimulai, tapi harapan sudah meledak. Tes Jerez ini hanya langkah awal, tapi langkah kecil ini sudah bikin geger. Veda belum pernah balapan resmi Moto3, tapi sudah bisa bersaing di level atas, bahkan mengalahkan nama-nama yang musim lalu berjaya di Junior GP dan Red Bull Rookies Cup. Untuk fans Indonesia, ini lebih dari sekadar hasil, ini kebanggaan. Garuda muda yang dulunya cuma bahan obrolan di pedok Asia, kini bikin kepala mekanik Eropa menoleh 2 kali. Melesat ke P5 di hari kedua, menempel para calon juara dunia. Ini baru permulaan. Pertanyaannya sekarang, apakah Veda siap bikin sejarah di balapan perdana Moto3 musim depan?